Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sampora secara umum, terkhusus putra putri Sampora. Saya sekarang lagi bersama perwakilan atau panitia Milantala hari ulang tahun Desa Sampora yang ke-115. Dan nanti ada kegiatan acara besar, di antaranya nanti dijelaskan sama Yuki ya, Pak Iwan. Kemudian di sini juga ada perangkat desa yang hadir, termasuk Sekdes, ada Bu Ayu, ada Bu Kris, pun dari Bu Kadus Manis. Saya dengan Asep Saifuddin, saya membuat konten. Ya, konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sebagai edukasi, informasi, juga motivasi. Mungkin teman-teman ingin tahu lebih jauh mengenai persiapan sampai gambaran pelaksanaan kegiatan apa saja sih yang akan dilaksanakan di hari ulang tahun Desa Sampora yang ke-115 ini. Karena ini kalau saya perhatikan teman-teman, ada tampilan kegiatan yang memang cukup membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Dimana tahun ini saya melihat agak megah. Dan siapa yang nggak kenal dengan Dalang dan Sunandar Sunaria, anak Asep Sunandar Sunaria, bukan Asep Saifuddin. Nah, ini nanti akan digelar pesta, di mana di lapangan Pasawahan ini sudah ada panggung. Kemudian katanya sebelumnya itu ada sunatan massal dan santunan anak yatim. Nah, di panggung yang sama di lapangan di siang harinya ada dangdut. Ada dangdut. Wah, meriah sekali nih, 2 hari 2 malam, ya kan? Digelar acara seperti itu. Tapi teman-teman banyak yang bertanya ketika di share undangan tadi aja, ini acaranya itu wayang golek mulai dari jam berapa? Contohnya yang sederhana kayak gitu ditanyain gitu. Kemudian santunan anak yatim dan sunatan massal teh digelar di mana tempatnya gitu? Apakah di lapangan atau di kantor Desa Sampora gitu kan? Perlu lah dijelasin sebagai informasi. Nah, makanya di sini saya ini sudah ya tadi sebenarnya mah ingin mengundang ketuanya Pak Jojo ya, kebetulan tidak berkenan, bendahara Pak Jenal, ini ya sekretaris Pak Mang Iwan. Nah, ini saya kebetulan yang berkenan ini Mang Iwan nih. Saya pengen lucutin ini Pak Mang Iwan ya. Apa saja sih Mang Iwan, jelasin dulu kegiatan apa saja. Mungkin tadi saya sempat sebutkan, tapi ini dari sumbernya langsung. Apa saja kegiatan yang akan dilakukan di Milantala ini atau hari ulang tahun Desa Sampora yang ke-115 ini, dan kenapa sih harus membuat semegah itu gitu? Tujuannya apa? Mangga jelaskan. Terima kasih Pak Jat. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan alhamdulillah dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Sampora, mobil khusus, para pengusaha, para donatur, dan siapa saja yang perlu mendukung yang akan berlangsungnya acara Milantala Desa Sampora yang ke-115. Berkaitan dengan Milantala, alhamdulillah saya ya secara tidak sengaja tertunjuk sebagai sekretaris. Ketuanya Bapak Jojo Dolari, bendahara Bapak Jenal, yang dilihat secara istilahnya secara kebetulan. Ketika itu saya juga ya termasuk keberatan lah, karena saya nggak bisa apa-apa. Tapi ketika saya berpikir bahwa kita itu harus bermanfaat bagi seluruh, terutama Desa Sampora, bermanfaat bagi orang banyak. Dan akhirnya saya berkolaborasi dengan Pak Senar, dengan Pak Guru Jojo. Ya alhamdulillah, saya dengan pertama-tama saya ya berterima kasih juga kepada Kepala Desa Sampora dan jajaran para perangkat yang sudah merencanakan, bahkan mengeluarkan anggaran Pak Asep dari desa, dari dana desa itu ya,
dari dana desa, yaitu sekitar Paulis berapa tuh? 87 juta. Ya, desa itu sebenarnya tidak berencana untuk terlalu besar. Itu semuanya diserahkan kepada panitia. Dan desa itu punya anggaran 87 juta. Tetapi desa itu pengen, yang pertama ya, acuan pertama adalah santunan anak yatim. Yang kedua adalah sunatan massal. Dan yang ketiga adalah hiburan. Hiburan itu juga desa menganjurkan udahlah seadanya uang ada. Tetapi dengan antusiasnya masyarakat, karena kita bersyukur munculnya hari ulang tahun Desa Sampora ini adalah suatu kebanggaan, terutama bagi saya dan bagi masyarakat Desa Sampora, sehingga dengan keinginan masyarakat Desa Sampora harus dimeriahkan yang semeriah-meriahnya. Artinya ya alhamdulillah, dengan dana itu saya berkolaborasi dengan para pengusaha, para donatur dan seluruh masyarakat Desa Sampora, sehingga dengan perjuangan seluruh jajaran alhamdulillah sampai detik ini masalah pembiayaan ada di titik aman. Dan adapun masalah acara yang akan dikemas, yaitu yang pertama adalah di hari tanggal 1. Tanggal 1 berarti acara apa aja tuh? Yang tanggal 1 itu acara sunatan massal. Sunatan massal tempatnya di mana? Tempatnya di Balai Desa Sampora. Balai Desa Sampora. Yaitu pertama anak yatim dihadirkan bersama para tokoh, semua undangan hadir. Berarti kita berangkat. maaf dipotong. Ya. Sunatan massal itu dari jam berapa? Setengah 7 sudah mulai datang, dihadirkan, terus naik ke delman diiring-iring dengan odong-odong dan delman, dan diiringi dengan jadi ada kencering. acara arak-arakannya. Arak-arakan untuk menuju ziarah. Menuju ziarah. Makan leluhur kita Di makan Kulon. Berziarah dengan pimpinan oleh Pak Kesra. Setelah berziarah kembali ke Balai Desa, baru diadakan sunatan massal. Sunatan massal dulu atau santunan anak yatim dulu? Sunatan massal dulu. Sunatan massal dulu, setelah selesai ziarah balik lagi ke kantor desa, baru ada santunan anak yatim. Alhamdulillah Tanggal 1 ya. Saya nggak bersyukur juga nih. Anak yatim nanti di sini, Pak. Oh, santunan anak yatim tempatnya di sini. Tempatnya begini. Bukan di kantor desa Sampora bukan. Mengenai rantauan barangkali tepatnya begini. Oh, ya. gimana, Pak? Di hari Senin di tanggal 1 Juli, ya, itu kurang lebih sekitar jam 7 sampai dengan jam 9 kita mengadakan acara ziarah kubur dengan peserta seluruh jajaran, ya, jajaran panitia, Pemdes, kemudian pengantin sunat yang nanti dikemas. Pengantin sunat itu berupa arakan naik delman menuju ke makam pulau. Setelah ziarah kubur kita kembali, ya, dan diiringi dengan kesenian yang ada. Kali ini menuju Balai Desa. Di jam 9 sampai dengan jam 11.30 kurang lebih pelaksanaan di tanah masak yang bertempat di Aula Desa Sampora. Aula Desa Sampora, dan di tanah masak tersebut alhamdulillah kita pelaksanaannya ada donatur, yaitu dari rumah sakit Pak Medika, ya, yang kurang lebih sebanyak 32 anak pengantin sunat. Kemudian di hari tersebut masih juga jam 2 kurang lebih selepas acara ikan masal, kita ada pesta gogo ikan yang berlokasi di Pesta gogo ikan teh kayak gimana tuh? Jadi ngagogo teh, jadi Nggak apa jelasin, nggak apa biar. ngagogo ikan teh, ngagogo teh bahasa Sunda. Ya, ari ngagogo teh newak lauk dina cai. Jadi balon mantri sana Tanpa pakai alat. balon dalam keadaan ada airnya, masyarakat dipersilakan untuk berpesta nangkap ikan. Nah, cuman bahasa Sunda ngagogo kulantaran tidak menggunakan Sehingga bedah balongnya. hari bedah apa di bedah? Masuk di sarapan. Ya, jadi sarapan jadi ajayan, kurang biasa sok nyasar. Namanya ngagogo. Itu kegiatan di tanggal 1 ya, tanggal 1. Kemudian di tanggal 2 di hari Selasa jam 7 sampai dengan jam 9 semua masyarakat akan difokuskan untuk menuju ke Tugu Peradaban. Di sana dan ada satu penjelasan sedikit mengenai sejarah secara besar. Ya. Kemudian jam 9 sampai jam 13
Ya, selepas dari tubuh peradaban kita menuju lapang olahraga siaga. Ya, sebagai lapang utama nanti di situ akan diadakan santunan anak yatim yang dikemas dan dikolaborasikan melalui dangdut. Jadi santunan anak yatim nanti akan dibawakan oleh dangdut. Ya. Kemudian sebagai acara puncak dari jam 8 malam sampai jam selesai itu pemutaran wayang golek Putra Giri Harja 3 pimpinan Aceh Sunada. Ini sedikit tadi saya posting mengenai surat undangan menggelar. Banyak yang bertanya, kan ada tulisan di bawah itu surat undangan harap dibawa. Itu memang harus dicetak terus dibawa ke sini atau gimana? Ya. Itu Banyak yang bertanya. Nah, itu undangan tersebut dibuat itu terkhusus untuk yang masuk ke dalam undangan seperti kayak Pak si Bupati. Dan itu tidak banyak, hanya kurang lebih sekitar itu. Karena kan di situ tertulis undangan lalu rangkaian acara. Ada putra putri Sampora di bawah itu undangan harap dibawa. Banyak tuh, ada kurang lebih hitungan saya ada 10 orang tuh yang bertanya. Itu undangan harus dibawa, saya tidak jawab. Biarkan saja. Sementara Berarti itu memang kalau umum enggak lah ya. Enggak, itu hanya khusus untuk undangan VIP ya. Dan karena kita juga kan Kalau yang umum akan seperti ulama, tiap kakak dikasih. Nih secara konsepnya dibuat acara hari ulang tahun ini semegah ini, pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya Sampora dan umumnya bagi warga di luar desa Sampora? Ya, salah satunya kita ini ya satu, kita ingin memuliakan seluruh anak yatim yang ada di Sampora. Yang kedua, kita juga ingin membantu masyarakat untuk menghitan. Ya. Yang ketiga juga ya salah satunya ingin menghibur lah, menghibur seluruh warga desa Sampora. Dan saya ingin menyatukan seluruh warga desa Sampora supaya bersatu. Dan ternyata setelah saya survei dan berkeliling bersilaturahmi di seluruh warga, ya alhamdulillah sebenarnya banyaklah orang-orang Sampora yang sukses. Seperti contoh Pak Rudi, contoh Pak Isil Jumari, contoh Pak Cece, banyaklah. Sehingga mereka-mereka itu ternyata peduli terhadap desa Sampora. Maka dari itu saya juga ingin memberikan contoh untuk ke depan bagi para pemuda yang bisa melaksanakan ini menjalankan ini lebih baik lagi dan dengan cara yang berbeda. Sekarang istilahnya dengan hiburan. Ke depan kan ada yang menginginkan bazar, ada menginginkan ceramah, atau tampilan kesenian tradisional yang seluruh yang ada di Sampora. Nah, artinya kita ini ingin menggairahkan masyarakat, ingin menggugah seluruh masyarakat di Sampora, baik yang ada di Sampora maupun yang di luar Sampora. Yang merasa warga Sampora, mari kita membangun desa Sampora, mari kita bersatu dengan keilmuannya masing-masing. Dengan secara inovasinya masing-masing, kritik dan saran boleh itu untuk membangun. Tapi kita juga harus terjun, jangan asal kritik aja. Tapi memberikan Sampora nggak ada. Ya artinya kita ini ya, Sampora ini milik kita. Dan Milangkara ini ya tanggung jawab kita semua, seluruh warga desa Sampora. Saya sebagai panitia tidak ada misi apapun dalam mengemas ini. Saya semata-mata ini memajukan desa Sampora, menyatukan desa Sampora bersama. Setelah terjadinya Pilkades, setelah terjadinya pilihan dewa, terjadilah keretakan-keretakan kecil lah. Dengan adanya Milangkara, ya alhamdulillah semuanya terangkum, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Tujuan untuk keluar desa, kita ini ya mempublikasikan bahwa Sampora ini bersatu, bahwa Sampora ini adalah gotong royong yang sangat kuat. Dan saya menyatakan kepada desa Sampora, saya bersyukur para donatur desa Sampora itu mulia, citra berbaginya sangat baik. Jadi yang penting di dalam pemasaran agenda acara ini kita jalankan dengan jujur dan amanah. Itu aja kuncinya kalau masalah desa Sampora. Dalam hal itu saya alhamdulillah sekarang kita di tempat untuk singgahnya para
layakan sini di rumah. Mungkin ya, mudah-mudahan saya berikan tempat yang semaksimal mungkin. Saya ingin menghormati semua kalangan. Menghormati, alhamdulillah saya akan dihadiri oleh Deddy Mulyadi. Saya sudah fix, sudah berlatih di sana. Karena di Sampora juga banyak para penggemar. Penggemar Deddy Mulyadi, ibu-ibu, ya merasa bahagia lah. Dan plus seluruh warga banyak yang mendapatkan. Emang inspirasi awal sehingga dibuat sampai buat acara ada hari tanam masal, ada santunan anak yatim, sampai ada wayang golek gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal Diri Harja Tiga, Asep Sunah, Dedan Sunan dan Sunaria? Itu tuh inspirasi awalnya tuh dari mana sih? Gitu. Kan sebelumnya hari ulang tahun yang ke-114, 113 sebelumnya kan tidak seperti ini yang kita sama-sama lihat gitu. Apa ini ingin menjadi terobosan baru dan mudah-mudahan jadi budaya ke depan bahwa setiap hari ulang tahun Sampora ini spesial untuk warga Sampora begitu. Jadi istilahnya wayang golek ini adalah memang saya sudah mempelajari ulang-ulang itu ya. Kita pengen menganggap wayang itu dari dulu lah. Masyarakat Sampora khususnya Aspirasi. kami ini menampung aspirasi masyarakat di Sampora, ingin menganggap wayang itu dari sikap waktu kepemimpinan Pak Rohidin Pusa gabungan. Cuman belum kesampaian Pak Asep dengan berbagai macam ya kendala dan keterbatasannya. Dan sekarang alhamdulillah di tahun ini dengan kepemimpinan Bapak Oyul Salya sekarang ya alhamdulillah bisa terlaksana. Dan saya ingin ini adalah bisa menghibur lah. Dan kita ini salah satunya adalah ya termasuk kita meninggikan budaya Sunda kan gitu. Jadi di samping menghibur juga kita juga harus melestarikan lah. Jadi adapun yang ke depan kita tidak terpaku dengan hiburan-hiburan yang sekarang. Ya nanti kita ubah dengan Variasi jenis kegiatannya ya. Contohnya ya di kemudian hari ada kesenian Sampora. Ya kita mau bikin lah supaya ada calung tapi Sampora, ada Kosidah atau Hadlo Sampora, ada misalnya Lundu, itu kan kita Duda dan berbagai macam ya kamonesan lah. Melestarikan tradisi budaya Sampora dan dulu sampai sekarang yang harapan ya seperti hilang. dengan adanya Minang Salam desa ini merupakan rasa syukur warga desa Sampora hal yang luar biasa. Tapi sekarang dengan sudah ditetapkannya hari jadi ya dan kita peringati sempurna, mudah-mudahan dengan kita bersyukur Sampora akan lebih makmur. Dan jadikanlah momentum ini suatu ajang sebagai pemersatu ya di desa Sampora dan untuk menggali potensi-potensi terutama yang berkaitan dengan budaya hal-hal yang positif gitu ya. Jadi kita ada wadah sekarang. Ya. Jadi tadi dijelaskan Pak Miki bahwasannya di Sampora banyak loh para penggemar wayang golek. Ingin hidupannya Pak. Iya, ingin. Gitu kan. Di Sampora kapan ada wayang golek? Dari sejak zaman kepemimpinan yang sebelum-sebelum belum terlaksana. Ya, karena belum punya wadah. Mungkin inilah dijadikan satu wadah. Sehingga di peringatan Minang Salam yang ke-15 ya tahun kedua kali ini murni aspirasi dari masyarakat menginginkan pagelaran wayang golek dalam rangka Minang Salam. Sehingga dengan keinginan dari bawah dari masyarakat yang alhamdulillah biaya itu ditanggung oleh masyarakat dan itu membuktikan bahwa budaya gotong royong di Sampora tidak hilang. Ya perlu kita lestarikan. Ini mohon izin, saya demi keterbukaan dan demokrasi pernak-pernik saya sampaikan ya. Dalam arti ya mudah-mudahan bagaimana sih pertanyaan saya respon panitia diwakili oleh sekretaris panitia. Pertama, pernak-pernik yang merasa beberapa pihak ini terbebani oleh hal-hal tertentu.
misal parkiran Ya, ya, ya. tidak standar 5.000 untuk motor, Ya. 10.000 untuk mobil, Ya, ya. satu untuk jualan pedagang 10.000 jualan sampai malam maghrib misalnya, atau maghrib dilanjut tengah malam itu 10.000 lagi. Ya. Kemudian lelang dana, Ya, ya. kayak gitu. Pertanyaannya bagaimana? Apa yang bisa dijelaskan sama panitia tentang Yang pertama, lelang dana itu apa Pak? bebas dari lelang dana Yang boleh? pertama dari lelang dananya. Segala sesuatu yang akan dijalankan itu memang melalui kita rembukan dulu ya. Setelah rembukan kita cari solusi untuk penggalangan dana. Dengan dana dari desa 87 juta, sedangkan kita RAB saya waktu itu 160 juta. Ya saya sebagai panitia cari solusi dong, cari terobosan. Ya kita bikinlah lelang dana dan mengundang seluruh para pengusaha yang ada di Sampurna. Ternyata seluruh pengusaha yang ada di Sampurna itu sampai mencapai 220 orang. Artinya tidak melibatkan masyarakat secara umum. Tidak melibatkan. Saya melarang untuk meminta kepada masyarakat. Kalau pengusaha wajar. Tapi di wilayah Wage kalau nggak salah ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan di Saya klarifikasi. Nah, itu. Saya klarifikasi. Masalah itu adalah keinginan sendiri. Saya juga tidak membatasi apabila masyarakat ada keinginan untuk menyumbang. Oh, nggak apa-apa. Tapi tidak dianjurkan. Artinya seperti itu Pak Sep. Jadi saya klarifikasi kepada para putra pusat dan sebelumnya bahwa permintaan kepada masyarakat saya melarang. Ya, Berarti panitia melarang ya teman-teman semua nih, catat garis bawahi ya. Panitia melarang dan tidak memperbolehkan. sasarannya hanya pengusaha. Iya. kenapa pengusaha? Kami jelaskan. Pengusaha adalah termasuk orang yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun saya tidak mentang sesuai keinginan hati nuraninya saja. Tidak bersombong melalui sebelumnya tidak. Kami permisi dulu ya. Iya, iya. Kami tungguin. Dan saya juga itu termasuknya ya sambil mencari polling seperti apa nih kesadaran masyarakat dan usaha. Ternyata tinggi. Ada yang masih 3 juta, ada yang 2 juta. Dan saya pun tidak serta merta di samping aja. Contoh saya terjun ke AK, alhamdulillah AK ada peduli kasih kopi, kasih ikan 1 kintal, dan dia juga akan ikut konten, ikut apa namanya iklan bisnya, PO-nya akan dihadirkan, dan Dr. Rudiana kasih sumbangan sudah termasuk secukupnya dari dia, dari Pak Zul menggedor berkata di jajaran pegawaian, ya alhamdulillah dapat. Dari Dangdut juga itu tidak perlu dibayar. Ya, digitalisasi. terus dari Pak Teddy juga. Dan saya juga sebagai panitia menyediakan kiss and pay. Artinya kita itu membuat fasilitas untuk mereka pengusaha. Silahkan untuk beriklan. Nah saya sediakan videotron untuk terus menerus Promosikan usaha mereka. Contoh anaknya Bapak Mehmet itu online sepatu. Dia udah bikin. Contoh Pak Dokter Rudi silakan bikin. YouTube-nya saya tayangkan. Terus Pak Sembako, Pak Nana bikin, siapapun. Jadi yang mau bikin iklan, mau bikin baliho silakan. Karena saya juga ingin ketika ini terjadi di Minangkabau ini ada kebaikan kembali kepada mereka. Itu mempromosikan. Dan itu akan dibanjirkan itu. Ya, mereka misalnya lebih maju, misalnya lebih bangkit. Dan yang paling utama saya mengharapkan kepada seluruh para putri dari Sampurna, apalagi yang sudah sukses lah, tolonglah kita kembali bersatu, kita jadikanlah Sampurna ini Sampurna yang lebih baik. Baldatun toibatu walaupun berdoa. Kita ini supaya kita rahmatan alamin. Kita hiburan juga sama. Hiburan itu salah satunya untuk menggairahkan, menimbulkan gairah untuk lebih semangat. Ya ceramah juga saya disuruh sering ceramah, ya peringatan, ya segala macam ada ceramah. Salah satu ini terobosan hiburan ya. Salah satu itu kopi lah. Kalau Pak Asyaf kalau udah lelah dikasih kopi hitam kan segar. Seperti itulah gitu.
dengan berbagai kegiatan kita kan berliburan, itu salah satunya Pak Sep. Jadi tujuan saya ini semuanya insya Allah bernapaskan ibadah, bernapaskan untuk bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa Sampora, dan mudah-mudahan ya desa-desa lain juga bisa istilahnya menikmati hiburan yang baik yang semakin itu dari Pak Dadang Sunanda-Sunarya Giri Harja 3 dan ditambah dengan Deddy Mulyadi. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan orangnya bisa ngambil, karena orang juga saya belum bisa janji kalau memang tidak berbenturan jadwal orang bisa hadir. Kata Pak Deddy kalau memang berbenturan ya nanti aja pada waktunya. Jadi wayang golek itu dari jam berapa sampai jam berapa? Wayang golek ya tahu tuh jam 8 ya Bang Bis. Ya kita mulai acara mungkin dari mulai jam 8 ya, awal dengan sambutan sampai jam 3 malam. Jam 3 pagi. 3 pagi. Selesai lah. Oke, mungkin tidak terlalu panjang lebar ya, terakhir apa kendala? Tadi saya belum jawab parkir nih. Oh ya, gimana? Parkir begini. Saya parkir ini kita musyawarah dengan berbagai macam pendapat dan pendapat saya. Ya, dengan berbagai berkata percontohan-percontohan yang telah ada di luar dengan para pemuda. Sekarang kita parkir. Kenapa Sampora diparkir? Kan warga sendiri. Itu pertanyaan. Ya tapi kita ini kan contoh. Kalau Sampora tidak diparkir, orang lain diparkir. Ini sulit malah membedakan mana Sampora mana orang lain. Nah, jadi ini saya harapkan pada masyarakat Sampora timbulkan kesadaran bahwa parkir itu niatanlah untuk menyukseskan pilihan salah. Tapi kalau keberatan dengan parkir, pada masyarakat yang terdekat ya jalan kaki lah. Motornya simpan di rumah, nontonnya jalan kaki kan lebih nyaman, tidak luas di sini lebih motoran gitu. Nah itu apa seperti itu yang dekat-dekat supaya ya sedikit tunda lah di rumah. Biar pajaknya orang lain aja. berkaitan dengan tarif sendiri. Terus tarif tadi 5.000 ya Pak. 5.000 saya udah koordinasi Untuk motor. bermotor untuk seluruh yang sudah saksikan di tiap dadang gitulah tiap bulan Wilayah-wilayah lain. Wilayah lain Berkaitan lah. dari wilayah-wilayah lain. 5.000 itu kenapa Asep? Dia itu parkir itu dari sore sampai pagi. Sedangkan di dalam parkir itu jangan hanya melihat pemandangan sekilas uang, tanggung jawab yang besar. Dia itu parkir itu mobil anti nongkrong. Kalau dia satu orang 2.000 perak Pak Asep, ketika itu dia motor ada sekian kali berapa, dengan personilnya banyak. Sekarang parkiran saya serahkan untuk hasil bapak pemuda. Orang taruna. Saya tidak ngambil. Waktu itu acara 50% apabila dana kita kurang. Karena dana kita sudah bisa tercover semua, hasil dari parkir dan pedagang, ya silakan. Jadi diserahkan. Oh jadi tidak masuk ke kantong desa sebagian? Ya. Sekarang tidak. Sekarang tidak. Tidak. Kemarin Semula itu. di konsep tadinya. Jadi kalau parkir 100% bagi pengelola. Diserahkan kepada Karang Taruna dalam hal Taruna ini. dalam hal ini. Ya. Tapi ada tapi. Tapi Ada tapi. tapinya Diserahkan kepada Karang Taruna. Separuh dibagikan untuk pelaku, artinya yang bekerja. parkir. Separuhnya silakan untuk kas dan bikinlah Kegiatan. yang baik untuk pembiayaannya. Karena tidak lama lagi kita akan masuk ke Agustus. Kalau awalnya kan memang ya. Kalau awalnya kan memang ada informasi dibagi dua 50-50 kan ya. Waktu itu Rencananya. 50% pengelola, 50% masuk Iya. desa. karena kita biayanya belum cukup waktu itu. Belum cukup kita Karena masih berjalannya waktu mendekati hari H, udah dananya dianggap sudah Aman. terhitung cukup, ya. maka ada kebijakan lain. Iya. So dipakai nanti tujuan pemasukan bagi khususnya Karang Taruna itu untuk persiapan Agustus. Ya. Kira-kira gitu ya. Kan sampai juga panggilan, apa karena dia juga kembali juga nonton dia tuh. Misalnya panggilan balik, dijagain, dia nya nggak nonton. Kalau dikasih 2.000 kasihan dong. Sedangkan parkirnya kan dari jam 6 misalnya sampai jam 3. Itu jadi dengan berbagai macam pertimbangan gitu Pak. Jadi kita jelaskan ya. Terus tadi pedagang, para pedagang kenapa? Oh siang 10.000 malam. Saya juga sebenarnya silakan
istilahnya 10.000. Tapi timbul wacana lagi, jam dagangnya siangnya doang 10.000, jam siang malam 20.000. Jadi timbul cemburu sosial di antara mereka. Akhirnya kita bikin kesempatan lagi. Ya udah kalau begitu, yang tepang cuy misalnya dengan barang baik yang 10.000. Ya udah siang malam dari jam pagi sampai di sore sampai besok pagi ya 20.000 yang benar juga ada. Yang penting dia ikhlas. Itu pun bukan untuk panitia. Silahkan kalau pulang pagi saya belum terlalu jauh masa tulis. Kalau buat ada kegiatan Pak RT atau buat pemuda, yang penting nanti dikelola sendiri. Karena kalau pedagang itu kan tidak membutuhkan tenaga, ambil sekali ambil itu. Dan pedagang sepakat 10.000 siang, yang siang malam 20.000, listrik bayar 5.000 itu clear. Makanya saya rasain coy lah, nggak ada yang protes preman kok, begini ya. Udah terbiasa di tempat lain. Dan saya bilang, setruk saya sediakan, gantungan, listrik dan kabel bos. Kita menjadi hak komitmen. Kalau kita panitia menjadi serum ya. Itu Pak saya itu 2 poin yang dipertanyakan tadi ya. Itu diklirkan sebenarnya. Itu kira-kira ada yang soal itu. Jadi intinya soal tadi ya, soal desas-desus masalah parkir itu katanya dananya nanti dikelola oleh para pemuda terutama Karang Taruna, dan anggarannya untuk pengelola sebagian, untuk Karang Taruna kasnya ya, persiapan Agustusan, termasuk untuk para pedagang pun juga clear. Jadi memang dianggap sudah biaya yang sudah realistis, yang sudah wajar untuk para pedagang, baik dari pagi sampai sore atau maghrib gitu, kemudian atau dari maghrib kemudian sampai tengah malam atau sampai pagi jam 3 pagi gitu. Lalu ini terakhir ya Pak Mang Iwan, sejauh ini mempersiapkan acara sebesar ini, kendala terbesar, kesulitan yang dirasakan gitu ya untuk evaluasi ke depan gitu, kira-kira apa yang bisa disampaikan, lalu sarannya untuk ke depan apa yang perlu dievaluasi? Saya rasa kalau kesulitan ya, saya sebagai panitia sudah diawali dengan ibadah sih ya. Saya rasa kalau bagi saya gimana, saya tidak ada kesulitan. Cuma yang namanya perjuangan itu ya ada istilahnya. Kesulitan contohnya yang paling dominan ya dari biaya sebenarnya. Kita untuk perekrutan biaya ya kita harus silaturahmi dari rumah ke rumah. Tapi bagi saya itu mengandung hikmah kalau bagi saya. Karena dengan tidak sengaja kita bisa silaturahmi. Contoh saya bisa dekat dengan Pak Dokter di dekat. Walaupun ponakan kan tadinya dengan Pak Ju, dengan Pak Teddy, dengan Aka, dengan Asep, semua itu mengandung hikmah bagi saya. Terutama hikmah silaturahmi. Di hikmah silaturahmi ternyata yang mengandung rezeki itulah. Jadi kita ini yang penting jangan sudut pada semua orang. Artinya kita mau ke sana minta sumbangan, tapi gitu kita mau mengenal merek di zaman yang biasa, jangan begitu. Kita datang aja, kita silaturahmi, buka komunikasi dan namanya penyampaian yang kira-kira enak didengar, yang kita sedikit memberikan bagian kepada mereka dan menjual program kita yang begitu napasnya ibadah. Alhamdulillah diterima loh. Satu persoalan yang pertama lah, sebetulnya adalah biaya lah. Itu tadi kalau bangun itu kemana? Setelah kita ketemu solusi atas musyawarah bersama, ya alhamdulillah ketemu dengan salah satu tadi lelang, dua kita semua datangin para pengusaha. Alhamdulillah responnya positif. Tidak ada yang berkata keberatan. Karena saya nggak pernah, enggak ngasih juga nggak apa-apa kok. Enggak, saya nggak apa-apa. Enggak saya. Tapi kalau yang mau ikut partisipasi, alhamdulillah sebagai warga ya kita. Karena bilang kalau ini Pak merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab saya sebagai panitia aja. Tanggung jawab bersama dan harus kita maknai ini. Bilang kalah adalah rasa bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masalah itu. Kita bersyukur, kenapa bersyukur Pak Imam? Kita sudah hidup di Sampora,
dengan nyaman, aman, gemar, ripah, kita sudah merasakannya. Saya pasti semua Sampora saja. Tapi kita ingat, itu tercipta bukan kebetulan, bukan abrakadabra, pasien. Itu ada sebuah perjuangan di situ. Siapa perjuangannya? Para leluhur kita. Pendiri Desa Sampora dengan menghadapi Belanda, DITI, PKI, Gerombolan dan sebagainya, kita tidak tahan. Kita tahu itu begini. Kita sebagai warga, sebagai masyarakat Desa Sampora, kita harus menghormati. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesuburan kepada desa. Yang kedua kita menghormati jasa-jasa para leluhur kita, para pendiri Desa Sampora yang telah susah payah menjadikan Sampora dari masa ke masa sampai terjadi seperti sekarang ini. Makanya kalau di Minangkala ini tidak kompak, ya kurang bersyukur. Kita buktikan rasa syukur kita ini. Karena ada ziarah, kita kasih doa. Mudah-mudahan kita doa juga nih, mudah-mudahan para almarhum pendiri Desa Sampora yang telah di sana, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditempatkan bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW atas semua jasa-jasa. Mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai generasi, sebagai penerus, saya sangat menghormati. Makanya saya dengan baju dan semua mereka, itulah memuncul rasa bersyukur. Yang paling utama adalah rasa bersyukur. Kalau kita dengan bersyukur, insya Allah juga akan mengganti semua apa yang telah kita keluarkan dan menjadikan Sampora ini lebih subur makmur, gemar-gemar, dan dengan didukung para pengusaha yang bangkit semua usahanya, maju semua, seluruh warga Desa Sampora, para pelajar Desa Sampora, para mahasiswa Desa Sampora, semuanya maju. Dan harapan saya setelah maju, jangan lupa ke Desa Samporanya. Perhatikan, kita bangun bareng-bareng dengan keilmuannya masing-masing, dengan cara masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Ya saya caranya bisa seperti ini, Mas. Saya mah bisanya itu ya dengan ini. Itu tentunya kalau tantangan ke depan, evaluasinya, sarannya. Saran saya setelah persiapan ini, saran saya ke depan, saya ini kan hanya mengawali acara ini. Saya bikin semeriah ini seperti inilah. Kalau saya bilang sih ya, saya juga tidak terlalu muluk-muluk lah, ya hanya seperti inilah. Tapi yang mudah-mudahan dengan adanya acara yang pertama atau awal ini masih lebih meriah, mudah-mudahan saya bisa memberikan inovasi kepada para penerus nanti agar menanamkan satu rasa bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terus rasa berterima kasih kepada para leluhur jangan dihilangkan, dan sudah munculnya apa namanya bos, munculnya cinta ya terhadap jangan lupa terhadap tanah air kita, barang gotong royongnya, sifat memberinya, sifat ini terus ditingkatkan, dan kemudian hari mudah-mudahan bisa memunculkan acara-acara lebih spektakuler. Tapi dengan catatan saya pesan berbagai anak yatim sunatan masuk target yang paling utama. Di setiap event apa namanya ziarah sunatan masal dan anak yatim tidak akan bisa tinggalkan. Pesan saya sampai kapan pun, lainnya baru silahkan. Enggak. Itu target yang wajib bahasanya di peringatan Minangkala. Dan silahkan nanti ke depan setelah ini ada evaluasi apalah, setelah terjadi selesainya acara ini, mudah-mudahan kita berdoa dan kita mohon dukungannya dari setiap lapisan, dari setiap semua warga Desa Sampora. Kita tolonglah, saya minta didukung semuanya, baik dengan doanya, dengan segala tenaga dan pikirannya, dan semuanya lah kita dukung agar Minangkala di tanggal 1 dan tanggal 2 ini bisa sukses tanpa ekses
berjalan aman, nyaman, dan membawa barokah kepada seluruh warga desa Sampora. Seperti itulah Pak kira-kira. Ada tambahan dari tulis Apa namanya? cerapnya. Jadi teman-teman semuanya demikian ya penjelasan dari Pak Panitia ya Mang Iwan. Beliau sebagai sekretaris panitia dalam hal ini. Sebenarnya tadi memang ada rencana untuk wawancara, ngobrol, sharing untuk edukasi dan informasi dengan ketua langsung Pak Yoyo, tapi kebetulan beliau Dan berhalangan. mohon maaf ini banyak, saya bukan mengarahi ketua atau kendala ini kebetulan hadir. Saya tadinya sih nggak mau berkata memberikan statement ini, tapi ya Pak Asyaf ya waktunya sempit, Sempit jadi dan terbatas ya. mohon maaf. Tapi memang saya anggap bahwa informasi yang disampaikan penjelasan dari Mang Iwan sebagai sekretaris panitia sudah setidaknya cukup mewakili dari panitia secara umum lah ya untuk penjelasan tadi mengenai soal tujuan besar, motivasi besar, inspirasinya dari mana, sehingga ini adalah kegiatan gebrakan baru ya dengan ada kegiatan besar ini. Lalu tujuan yang ingin capai dengan kendalanya pernak-pernik yang terjadi di baik calon penonton maupun pedagang maupun juga di para donatur gitu. Alhamdulillah aslinya setelah dikonfirmasi di wawancara secara langsung dengan panitia, bahkan nyaris tidak ada kendala apapun dalam hal ini. Alhamdulillah lancar, dan sejauh ini kurang lebih persiapan sudah yakin sudah sampai 100% ya Mang Iwan ya. Ya insya Allah Sudah tersedia semua ya. Belum ada yang dalam arti belum siap Ya, sudah clear ya. Jadi demikian teman-teman, barangkali teman-teman ingin tahu informasi lebih valid gitu, ini dari sumbernya langsung. Jadi bukan pernyataan menurut saya hanya mewadahi, saya inisiatif. Tadinya sebenarnya saya main ke tempat itu manggung, diundang sama Mang Iwan untuk ini, tapi saya inisiatif saya ingin berbagi sekaligus saya ingin bikin semacam konten gitu ya. Dan sebelumnya sudah konten mengenai tubuh monumen Desa Sampora itu untuk menguak sejarah bagaimana berdirinya monumen, di mana tempatnya, apa artinya, itu sudah dijelaskan semua di video yang lain. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini secara lengkap ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berharga bagi teman-teman dan menjadi semangat buat teman-teman untuk ikut memeriahkan di acara Bilang Kala atau hari ulang tahun Desa Sampora yang ke-115. Terima kasih, saya Asyaf Saifuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.